Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi inflasi yang dirangkaikan dengan percepatan penanggulangan polio bersama Menteri Dalam Negeri, maka pemerintah Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi dan persiapan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional, PIN, Polio, pada Kamis, 4 Juli 2024, bertempat di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku. Rapat dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Maluku Sadali Ai, yang diikuti oleh penjabat Ketua TPPKK Provinsi Maluku, Asisten 1 Sekda Maluku, Bupati Wali Kota, pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, unsur TNI Polri, dan berbagai pihak terkait. Sadali mengatakan terdapat beberapa kesimpulan yang menjadi hasil dari rapat tersebut, di antaranya adalah, yang pertama terkait inflasi. Sadali menghimbau kepada 3 kabupaten yang termasuk dalam indeks harga konsumen, untuk tetap melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi. Dan yang kedua adalah terkait persiapan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional, PIN, Polio yang akan dilaksanakan serentak pada 23 Juli nanti, dirinya berharap ada langkah-langkah yang perlu dilakukan di antaranya ialah, mengupdate data terbaru usia anak dan angka kelahiran anak di tahun ini, untuk dapat dijadikan database pemerintah Provinsi Maluku guna dilaporkan ke pemerintah pusat. 3 jam lalu kami baru rapat koordinasi terkait dengan pengendalian inflasi. Kami berencana itu membangun pasar inflasi di Kota Ambon, ya untuk di 2 pasar, Pasar Martika sama Pasar Batu Merah. Kami telah mengundang para distributor besar untuk turut berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan pasar inflasi. Kita berharap dengan pasar inflasi ini pada bulan Juli bisa inflasi kita terkendali di bawah target 2,5 plus minus 1. Kita harapkan demikian. Memang secara data bahwa berdasarkan realita tahun per tahun, kondisi inflasi ini dia naik pada posisi bulan April, Mei, Juni, dan nanti Juli mudah-mudahan dia akan turun seirama dengan mengakhiri akhir pancaroba. Memang kita pada bulan Mei, Juni, Juli ini cukup tinggi curah hujan sehingga dia berdampak pada penghasilan hortikultur yang memicu kenaikan inflasi kayak sawit, kangkung. Nanti diperkirakan bulan Juli nanti ada kenaikan pada cabai keriting, cabai merah itu sama cabai besar. Itu kemungkinan. Dan yang paling terpenting lagi, para bupati wali kota harus mengantisipasi kenaikan harga biaya sekolah, Pak, menjelang tahun ajaran baru. Jangan itu juga memicu kenaikan inflasi. Sehingga diharapkan ada himbauan kepada para kepala sekolah untuk tidak menaikkan tarif sekolah dengan beban-beban seragam dan lain-lain itu. Minimal dia sama pada tahun kemarin dan tidak memicu kenaikan inflasi. Untuk itu kami berharap pada Bupati Wali Kota untuk dapat melakukan langkah-langkah strategis. Kami juga Maluku telah melakukan operasi pasar, gelar pasar murah 1 minggu 2 kali. Maka kami rencana nanti di bulan ini kita gelar 1 minggu atau 1 bulan itu minimal 5 kali untuk menekan laju inflasi. Kalau ini kita gerakan sekarang setiap hari Selasa dan Jumat. Kalau kita melihat apa yang menjadi harapan pemerintah pusat dengan penerapan 4K, langkah strategis 4K, ketersediaan bahan pokok, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, kayaknya kita tidak melenceng dari penerapan 4K itu. Tapi kondisi real menunjukkan bahwa inflasi kita naik. Begitu kemarin, tadi kami sudah perbincangkan dengan statistik. Kami berharap para bupati wali kota juga dapat mengkoordinasikan dengan para pihak TNI Polri, kejaksaan, statistik, para perbankan. Nanti mau diundang rapat semua untuk sama-sama turut berpikir bagaimana melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi. Melibatkan mereka berkontribusi. Kalau pasar murah kita galakan,
para distributor kita ajak. Kita tidak menginginkan bahwa dengan keterlibatan mereka tidak ada proses bisnis itu tidak jalan. Untung tetap untung. Kemarin tadi saya himbau, kalau bulan kemarin kita untung 10.000, ya untuk bulan depan ini kita untung 8.000 aja lah. Sehingga 2.000 itu bisa turut berkontribusi meringankan beban masyarakat. Sama-sama kita berpartisipasi dalam menurunkan, mengendalikan inflasi ini. Karena ini menjadi konsen pemerintah pusat. Setiap hari Senin Pak Mendagri pimpin rapat, atau kalau Pak Mendagri ada rapat dengan Pak Presiden atau dengan kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, pasti yang pimpin itu Pak Sekjen. Itu menunjukkan bahwa konsen pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi ini sangat serius. Itu kami berharap nanti bentar lagi mungkin kami minta penjelasan dari Pak Bupati Maluku Tengah terkait dengan kenaikan yang begitu cukup signifikan dari posisi 0,74 mantuman menjadi 2,43, dan pada year on year dari 1,01 menjadi 2,36. Begitupun kami berharap untuk Kota Ambon dan Kota Tua. Memang Kota Ambon ini sangat signifikan pengaruhnya terhadap inflasi Provinsi Maluku. Dan tidak menutup kemungkinan bagi para bupati yang lain untuk tetap mengantisipasi pengendalian inflasi di daerah masing-masing, karena tidak menutup kemungkinan mungkin besok bulan depan ada lagi penambahan IHK. Kabupaten mana yang akan ditambahkan kami nggak tahu. Tapi kemarin sudah ada perbincangan dari data pun di buruh itu ada merah juga untuk apa itu? Hortikultur kali. Jadi itu yang nanti kita antisipasi bersama ketika kabupaten manapun ditambahkan menjadi IHK, semua sudah dalam posisi siap melaksanakan langkah-langkah strategis dalam pengendalian inflasi. Kalau kemarin dipaparkan, semua kabupaten dipaparkan itu. Ada yang kondisi merah, misalnya cabai, pengaruh bawang merah, nanti datanya bisa dilihat rilis BPS secara total, dan kita harapkan masing-masing bupati wali kota beserta seluruh tim penggerak PKK kabupaten kota untuk bisa bergerak bersama untuk satu mengendalikan inflasi di daerah, yang kedua adalah pekan imunisasi nasional. Itu yang penting dengan posyandu juga gelakan, karena itu merupakan program strategi nasional yang akan kita bijaki bersama dalam rangka menurunkan target-target secara nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tadi kita telah perbincangkan bersama ada dua hal. Yang pertama itu terkait dengan inflasi, dan yang kedua adalah pekan imunisasi nasional polio yang akan dilaksanakan serentak pada tanggal 23 Juli yang akan datang. Sehubungan dengan pelaksanaan rapat ini ada beberapa kesimpulan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan inflasi, kita semua bersepakat, terutama bagi 3 kabupaten yang masuk indeks harga konsumen, untuk tetap melakukan langkah-langkah pengendalian yang bisa menekan inflasi tetap di bawah atau sama dengan target 2,5 plus minus 1. Ya, kita berharapkan kita semua berada di bawah 2,5 lah, minimal 2,5 lah. Yang kedua terkait dengan imunisasi nasional yang 23, kami ucapkan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh kabupaten kota yang telah menyatakan kesiapan bahwa pelaksanaan PIM ini akan dilaksanakan serentak, dan kesanggupan untuk melaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024. Kami berharap ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, mengupdate data sasaran yang perbedaan dengan data yang dari starting dengan data real. Bisa saja data yang tergambar ini data yang tahun kemarin, yang bisa saja usia anak telah bertambah dari 7 tahun menjadi 8 tahun. Satu. Yang kedua, ada saja mungkin angka kelahiran yang bertambah di tahun-tahun ini. Sehingga yang terpenting adalah data real yang di sana
untuk bisa disampaikan, dilaporkan secara tertulis menjadi database pemerintah Provinsi Maluku untuk kami laporkan juga ke pemerintah pusat. Berikutnya kami akan segera memerintahkan Kepala Dinas untuk menjemput bola, mendatangkan vaksinasi PIN ini untuk sampai ke Ambon itu dari Dinas Kesehatan untuk bisa dapat didistribusi ke kabupaten kota gitu ya, Dinas Kesehatan. Ini ada Pak Kadis mungkin besok berkomunikasi dan segera untuk menjemput vaksin PIN dimaksud. Memang kondisi real sekarang Maluku ini pada posisi gelombang tinggi nih, ada beberapa daerah dengan curah hujan yang cukup, tapi itu tidak menjadi faktor penghambat dalam menyemangati kita untuk melaksanakan PIN polio tanggal 23 secara serentak sebagai perwujudan dalam menanggapi atau mengikuti arahan pemerintah pusat. Karena ini memang program strategis yang tidak bisa kita abaikan. Sekali lagi kami mohon perhatian yang serius dari Bapak Ibu Bupati semua.